Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri Anjani dengan NIM 2086206011 dengan nomor absen 05. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang. Di sini saya akan review jurnal terkait penilaian menulis dalam penilaian menulis bahasa Indonesia tinggi dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhayati MPD atau biasa disapa dengan Ibu Neti. Mari teman-teman kita lanjut untuk review jurnal. Jurnal yang saya review terkait penggunaan teknik mind mapping pada keterampilan menulis ringkasan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya akan review isi jurnalnya. Yang pertama ada nomor 1, peneliti atau tahunnya ini ada Siti Sahara, Dian Indi Hadi, Program Studi S1 PGSD Universitas Pendidikan Indonesia, Vol 6, nomor 1 tahun 2019. Judulnya penggunaan teknik mind mapping pada keterampilan menulis ringkasan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Rumusan masalah yang diambil oleh peneliti adalah penelitian ini ditujukan untuk pendeskripsian penggunaan teknik mind mapping pada keterampilan menulis ringkasan siswa kelas 5 di SDN 3 Siluman, Tasikmalaya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sampelnya ini di kelas 5 SDN 3 Siluman, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, pre-eksperimen, on-group, pre-test, post-test, desain. Temuannya, siswa kelas 5 yang berjumlah 25 orang pada tahap pengumpulan data, instrumen yang digunakan yaitu teknik tes subjektif berupa lembar penugasan dan pengembangan bahan ajar atau RPP, analisis data yang digunakan berupa analisis data kuantitatif dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel 2010, dan program SPSS 16.0. Selanjutnya ada abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh teknik mind mapping yang belum digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, serta keterampilan menulis ringkasan siswa masih di luar harapan. Oleh karena itu, penggunaan teknik mind mapping diharapkan mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis ringkasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kemampuan siswa menulis ringkasan sebelum menggunakan teknik mind mapping, mengetahui gambaran kemampuan siswa menulis ringkasan sesudah menggunakan teknik mind mapping, mengetahui gambaran cara penggunaan teknik mind mapping untuk meningkatkan keterampilan menulis ringkasan, mengetahui gambaran perbandingan hasil kemampuan siswa menulis ringkasan sebelum dan sesudah menggunakan teknik mind mapping. Populasi dan sampel penelitian yang adalah siswa kelas 5 yang berjumlah 25 orang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan desain pre-eksperimental, desain tipe one group, pre-test, post-test, desain. Pada tahap pengumpulan data, instrumen yang digunakan yaitu teknik tes subjektif berupa lembar penugasan dan pengembangan bahan ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Analisis data yang digunakan berupa analisis data kuantitatif dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel 2010 dan program SPSS 16.0. Hasil penelitian menunjukkan nilai ASIPEM SIG sebesar 0,000 kurang 0,05 sehingga diterimanya H hipotesis alternatif dan ditolaknya HO atau hipotesis 0. Berdasarkan hasil analisis data, penggunaan teknik mind mapping berpengaruh pada keterampilan menulis ringkasan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5. Pendahuluan dalam jurnal ini, bahasa merupakan sebuah warisan manusia yang unik, di mana menjadi bagian penting diantaranya untuk berpikir mengkomunikasikan ide dan bernegosiasi dengan yang lain. Dari pernyataan di atas, dapat kita simpulkan bahwa bahasa merupakan lambang bunyi yang merupakan warisan yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran. Pembelajaran bahasa Indonesia tidak akan lepas dari 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan bersifat aktif, produktif, dan ekspresif. Meskipun pada kenyataannya, keterampilan menulis tergolong sebagai keterampilan berbahasa yang rumit dan kompleks dibandingkan keterampilan berbahasa lainnya. Menulis merupakan salah satu keterampilan bahasa yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang karena menulis menjadi kebutuhan yang penting untuk dimiliki setiap manusia. Di sekolah dasar, keterampilan menulis dibedakan menjadi 2, yaitu keterampilan menulis permulaan dan keterampilan menulis.
Selanjutnya ada latar belakang. Membuat ringkasan dari teks yang telah dibaca merupakan keterampilan menulis yang harus dikuasai siswa SD karena terdapat dalam kompetensi dasar pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5. Dalam usaha untuk meningkatkan keterampilan menulis ringkasan, siswa suatu teknik yang akan dikembangkan yakni menggunakan teknik mind mapping atau biasa disebut dengan peta pikiran. Teknik mind mapping berpeluang bagi peningkatan keterampilan menulis ringkasan siswa, namun teknik mind mapping belum digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 SD pada keterampilan menulis ringkasan, sehingga keterampilan menulis ringkasan siswa masih di luar harapan. Oleh karena itu, penelitian ini ditunjukkan pada pendeskripsian penggunaan teknik mind mapping pada keterampilan menulis ringkasan siswa kelas 5 dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul Penggunaan Teknik Mind Mapping pada Keterampilan Menulis Ringkasan Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia yang akan dilaksanakan di SDN 3 Siluman, Tasikmalaya atau pre-eksperimen dengan pretest dan post-test. Metode dan proses penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif pre-eksperimen. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena ingin mendeskripsikan penggunaan teknik mind mapping pada keterampilan menulis ringkasan siswa dengan menggunakan perbandingan antara hasil sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Selain itu, juga peneliti ingin mengetahui apakah penggunaan teknik mind mapping dapat meningkatkan keterampilan menulis ringkasan siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia. Metode eksperimen yang digunakan adalah metode penelitian model eksperimental design atau non-design, tipe on-group, pretest, post-test design, yaitu eksperimen yang dilaksanakan pada suatu kelompok saja tanpa kelompok pembanding. Adapun instrumen yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama ada instrumen perlakuan berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua ada instrumen pengumpulan data yaitu lembar penugasan, lembar format penilaian, lembar observasi. Adapun hasil penelitian, hasil menulis ringkasan menggunakan teknik mind mapping dikategorikan berdasarkan pada interval kategori keterampilan menulis ringkasan sebagai berikut. Hasil presentasi siswa secara umum, hasil pretest berada pada kategori tinggi, sedang, dan rendah, sedangkan pada kategori sangat tinggi dan sangat rendah tidak ditemukan siswa yang mendapatkan hasil seperti itu. Jika dijelaskan sebagai berikut, dari 25 orang siswa SDN 3 Siluman, 16 orang siswa atau 64% dari jumlah siswa mendapatkan skor tinggi 7 orang siswa atau 28% dari jumlah siswa mendapatkan nilai sedang dan 2 orang siswa atau 8% dari jumlah siswa mendapatkan nilai rendah. Bila dibandingkan dari masing-masing aspek terlihat pembanding baik itu pada saat pretest maupun pada saat post-test. Selanjutnya peneliti akan membandingkan keterampilan menulis ringkasan secara keseluruhan antara sebelum dan sesudah menggunakan teknik mind mapping atau pretest dan post-test. Keterampilan menulis ringkasan terdapat perbandingan antara pretest dan post-test. Dapat dilihat dari rata-rata hasil skor siswa pada saat pretest. Rata-rata hasil siswa dengan skor 36,52, namun pada saat post-test mengalami peningkatan yakni 49,96. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di kelas 5 SDN 3 Siluman Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya, tentang penggunaan teknik mind mapping pada keterampilan menulis ringkasan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, keterampilan siswa dalam menulis ringkasan pada saat pretest kurang maksimal, namun ada sebagian siswa yang mulai terampil dalam pembuatan ringkasan, akan tetapi sebagian besar siswa kurang terampil membuat ringkasan. Yang kedua, selama proses pembelajaran terlaksana dengan baik, antusias siswa meningkat saat treatment. Karena ada saat treatment, siswa dibimbing untuk membuat ringkasan dengan menggunakan teknik mind mapping yang mengakibatkan hasil pada post-test memuaskan. Yang ketiga, terdapat pengaruh dalam penggunaan teknik mind mapping pada pembelajaran bahasa Indonesia dalam menulis ringkasan. Hal ini dibuktikan dengan terjawabnya hipotesis penelitian adalah terdapat peningkatan terhadap keterampilan menulis ringkasan dengan penggunaan teknik mind mapping dengan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00 dinyatakan 0,00 lebih 0,05 sehingga HA diterima HA atau hipotesis alternatif dan HO ditolak hipotesis 0.
Yang keempat, adanya perbandingan yang cukup signifikan pada keterampilan menulis ringkasan pada saat sebelum menggunakan teknik mind mapping dan setelah menggunakan teknik mind mapping. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan keterampilan menulis ringkasan siswa SD Negeri 3 Siluman pada saat post-test atau setelah menggunakan teknik mind mapping dibandingkan pada kemampuan menulis saat sebelum menggunakan teknik mind mapping. Sekian review jurnal yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.